Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di acara Jamil Aizaini Live Inspiration. Semoga inspirasi yang saya bagikan menginspirasi Anda untuk hidup semakin sukses, semakin mulia. Sahabat sekalian, ada seorang yang mendatangi saya kemudian bertanya, Pak Jamil, apa rahasia Pak Jamil? Kok orang-orang yang di-mentoring, yang di-coach Pak Jamil itu menjadi orang yang di atas rata-rata? Bukan hanya menjadi victor, tapi mereka menjadi best of the best. Yang trainer di-mentoring Pak Jamil menjadi trainer kelas nasional, ya. Yang leader, baik itu di-mentoring leader di program Tafiz Leadership maupun di perusahaan-perusahaan di BUMN yang Pak Jamil dampingi, itu juga menjadi leader-leader yang punya prestasi, yang jadi entrepreneur yang tadinya usahanya kecil juga menjadi usaha yang terus bertumbuh. Apa rahasianya? Saya juga kalau ditanya gitu bingung. Kenapa? Karena sebenarnya saya mempraktekkan apa yang saya terima dari training-training atau dari workshop-workshop yang saya ikuti. Hanya saja mungkin salah satu ciri khas yang kemudian saya lakukan adalah saya mendudukkan diri sebagai Mr. Feedback, ya, atau feed forward, ya, memberikan masukan untuk kepentingan ke depan gitu. Dan kadang-kadang feedbacknya ya ada level 1, level 2, ada yang level 10 gitu, pedes ya. Dan itu menurut saya itu perlu dilakukan kalau kita mau mengkader atau menyiapkan orang. Karena memang kita tahu orang itu supaya kemudian bertumbuh perlu mendapatkan feedback, perlu mendapatkan asupan-asupan yang bergizi dari kita, yang mungkin dari segi usia lebih tua, dari segi pengalaman mungkin lebih banyak, ya, dari jam terbang mungkin kita lebih besar dibandingkan orang yang sedang kita mentoring. Nah, hanya saja agar yang di feedback itu tidak patah semangat, tidak patah arang, ya, tidak kemudian baper, gitu ya, tidak kemudian berhenti untuk terus bertumbuh. Biasanya saya menggunakan teori positif, ya, kemudian isi, kemudian hal yang positif. Maksudnya apa? Setiap saya memberikan feedback, saya awali dengan apresiasi. Saya menyampaikan hal-hal positif yang ada dalam dirinya selama kurun waktu pertemuan kita terakhir. Kalau seandainya ada pertumbuhan, saya sampaikan pertumbuhan yang sudah diperoleh, ya. Saya apresiasi itu dan saya akan memberikan penghargaan kepada yang bersangkutan, entah dalam bentuk tepuk tangan, entah dalam bentuk kata-kata, ya, entah dalam bentuk pelukan, entah dalam bentuk selamat atau mungkin dalam bentuk pemberian hadiah. Ya, itu saya lakukan. Tetapi setelah kemudian memberikan apresiasi positif, kemudian kita juga perlu memberikan apa hal-hal yang perlu diimprove, apa hal-hal yang perlu ditingkatkan, ya, yang itu boleh jadi nggak mengenakkan dia, dan boleh jadi itu menyakitkan bagi orang yang sedang kita berikan feedback atau feed forward ini, ya. Tapi kadang-kadang untuk menyembuhkan luka, kita perlu membersihkan luka itu, ya, yang itu boleh jadi sakit, tetapi setelah itu diberi obat supaya kemudian mudah sembuh, gitu. Nah, disinilah kemudian saya menyampaikan ini hal-hal yang memang perlu kemudian kamu perbaiki, benar-benar perlu kamu tingkatkan. Dan kalau itu sudah berikan, akhirnya saya tutup lagi dengan sesuatu yang positif. Apresiasi, atau tepatnya bukan apresiasi, berarti keyakinan bahwa dia bisa melakukan apa yang kemudian saya berikan feedback. Keyakinan bahwa dia bisa melakukan action yang jauh lebih baik setelah mendapat feedback dari saya. Dan kemudian saya akan mengatakan, saya yakin kamu bisa, saya yakin dengan pengalaman selama berinteraksi dengan kamu punya hal-hal yang positif, kamu melakukan hal-hal penuh semangat, kamu melakukan hal-hal penuh gairah, dan saya yakin kamu bisa. Dan insya Allah di pertemuan kita bulan depan atau mungkin minggu depan, ya, atau 3 bulan ke depan, kamu sudah melakukan pertumbuhan yang luar biasa. Nah, biasanya dengan feedback ini, ya, walaupun mungkin awalnya ada rasa jengkel, tapi karena setelah diterapkan itu ada pertumbuhan, maka kemudian mereka menyadari bahwa toh kalau saya mengucapkan hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang tidak enak, itu semata-mata untuk pertumbuhan
dirinya, pertumbuhan orang yang sedang saya berikan feedback. Jadi kalau Anda ingin bertumbuh, Anda ingin terus maju, jangan sungkan-sungkan minta feedback. Dan yang ngasih feedback itu orangnya tidak kemudian asal Anda senang. Yang memberikan feedback itu feedback supaya Anda bertumbuh, bukan yang penting Anda senang, ya. Atau selalu menyetujui apa yang Anda lakukan. Tapi feedback yang membuat Anda bertumbuh, walaupun mungkin sakit, tapi rasa sakit itu sebagaimana kita mengobati koreng tadi, dibersihkan, dikasih obat supaya kemudian sembuh dan kemudian kulitnya tumbuh sempurna. Itu kira-kira ya. Jadi sekali lagi, kalau Anda ingin terus bertumbuh, bisa mengarungi kehidupan yang jauh lebih baik, bukan hanya sekedar menjadi victor, tapi menjadi best of the best, mintalah feedback dari ahlinya. Oke? Kira-kira siapa yang mau Anda minta feedback? Segera cari supaya hidup Anda bisa melaju terus, mengarungi bahtera kehidupan Anda, yang insya Allah semakin sukses, makin mulia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.